yang terhormat, yang kami hormati narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid, MA, dan yang terhormat kepada teman-teman sekalian partisipasi yang menyempatkan waktunya untuk ikut berdiskusi pada siang kali ini. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat dan hidayahnya pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, dan tentunya bisa ikut bergabung di Zoom ini, meskipun sebatas virtual, tapi tidak mengurangi esensi dari diskusi kita pada kali ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Baik, marilah kita bersama-sama buka agenda diskusi kita pada siang hari ini dengan bersama-sama melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini diskusi akan kita mulai dengan penyampaian pandangan umum dari narasumber kita terkait masalah rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, dan sekedar juga menginformasikan dari memperpanjang waktu lagi, mungkin kita bisa mulai diskusinya karena Bapak Dr. Muhammad Hidayat sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada diskusi kali ini kami sangat berterima kasih atas kesediaan Bapak untuk ikut bergabung pada kali ini, karena mengingat juga dari mahasiswa cukup antusias karena berbagai masalah yang sedang terjadi saat ini, terkhusus masalah rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Dan kebetulan kemarin dari beberapa kalangan sudah ada yang menyatakan sikap terkait dengan rancangan undang-undang ini. Kemudian kami mungkin ingin menggali lebih jauh bagaimana kemudian dari pandangan Bapak sendiri sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menyikapi hal ini, sehingga kemudian mungkin bisa memberi gambaran yang lebih jelas kepada kita semua bahwa rancangan undang-undang HIP ini posisinya seperti apa dan urgensinya bagaimana, sehingga kemudian kita bisa mengambil sikap yang jelas terkait hal ini, karena dalam saat ini banyak sekali polemik di dalamnya. Mungkin bisa langsung saja kepada Bapak, saya waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian di kami, keluarga besar kami, baik di Samarinda, di Tasmila Warman, di Kalimantan Timur maupun juga di seluruh Indonesia yang semuanya saya hormati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala azwaji ummahatil mu'minin wa ala ali thayyibin wa ala ashabil mardin wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rekan sekalian, yang sekarang ini atau hari-hari terakhir ini, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, umat Islam di Indonesia
sedang melaksanakan ya salah satu daripada kedaulatan mereka. Jadi dalam konteks Undang-Undang Dasar, kedaulatan di Indonesia itu adanya di rakyat. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Rakyat yang berdaulat, rakyat yang kemudian mereka menyampaikan pendapatnya, menyampaikan kritiknya, menyampaikan sarannya, menyampaikan sikapnya. Dan itu adalah satu hal yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Saya apresiasi bahwa sampai hari ini tidak ada tindakan represif terhadap penyampaian pendapat dari beragam pihak, beragam kalangan. Karena pendapat ini sudah disampaikan bukan hanya oleh ormas-ormas di tingkat nasional, ada MUI, ada NU, ada Muhammadiyah, ada DBI, ada Al-Irsyad, ada Hidayatullah, dan lain sebagainya. Juga disampaikan oleh para mantan TNI, pernawiran TNI Polri, bahkan langsung dipimpin oleh Jenderal Purnawirawan Trisno, yang beliau juga adalah Wakil Ketua Dewan Pengarah Badan Pemantapan Ideologi Pancasila (BPIP). Beliau menyampaikan langsung pada Menko Polhukam, tapi juga terjadi di daerah-daerah, terjadi di Kediri, terjadi di Nganjuk, terjadi di Madura, terjadi di Jember, terjadi juga di tempat-tempat yang lain. Secara terbuka, bahkan di Solo kemarin terjadi demo, tapi alhamdulillah semuanya berlaku dengan cara yang tidak anarkis, berlaku dengan cara yang aman, damai, demokratis. Polisi pun juga tidak melakukan represi. Saya kira ini adalah sebuah pemandangan yang baik ya, yang penting untuk terus kita jaga dan terus kita kembang luaskan. Tapi baik bukan berarti untuk kemudian membenarkan rancangan undang-undang yang kontroversial ini. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa rakyat, para ulamanya, para pakarnya, para jenderal TNI Polri yang purnawirawannya di pusat maupun juga di daerah sudah menyampaikan pendapatnya bahwa rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini tidak diperlukan, tidak ada kemendesakannya, mendowngrade Pancasila, mengamburkan Pancasila, dan memberi ruang untuk bangkitnya pemahaman yang menyimpang dari Pancasila, termasuk hadirnya sekulerisme, kapitalisme, dan terutama memberi ruang untuk mengaburkan Pancasila, melupakan TAP MPRS nomor 66 tentang PKI partai terlarang dan tentang komunisme, Leninisme dan Marxisme dilarang penyebarannya. Jadi semua sudah menyampaikan pendapatnya, dan bahkan pendapat itu disampaikan dengan sangat di tingkat nasional disampaikan dengan sangat terbuka, argumentatif, dan juga sekaligus juga melalui kajian yang sangat mendalam. Dan kesimpulannya mereka meminta ini bukan hanya ditangguhkan atau ditunda, tapi bahkan untuk dihentikan, untuk tidak dilanjutkan, atau untuk dicabut dari prolegnas. Ini saya kira secara, dan kemudian saya ingin sampaikan bahwa dari pihak pemerintah sendiri kemudian mengapresiasi, menyikapi bahwa melalui Pak Menko Polhukam menyatakan bahwa pemerintah meminta kepada DPR untuk menunda pembahasan dan untuk agar DPR mengkaji dan mendengarkan lebih banyak lagi dari masyarakat. Sekalipun saya mengapresiasi pernyataan pemerintah, tapi mengkritisi juga. Kalau hanya untuk mendengar pendapat dari masyarakat, sudah disampaikan pendapat itu. Dan pendapat mereka, ini rancangan undang-undang bukan hanya untuk ditunda, tapi untuk dihentikan, untuk tidak dilanjutkan. Kalau alasan pemerintah agar semuanya konsentrasi untuk mengatasi COVID-19, saya sampaikan, ya konsentrasi akan bisa dilakukan kalau rakyat tidak lagi mempunyai gundah gulana, kekhawatiran. Salah satu khawatirnya adalah kalau rancangan undang-undang ini kemudian dilanjutkan pembahasannya, jadi mereka khawatir, sehingga mereka tidak bisa fokus untuk ikut bersama dengan pemerintah mengatasi COVID-19. Jadi kalau diinginkan agar semuanya fokus mengatasi COVID-19, ya dihentikan saja pembahasan itu. Pemerintah hadir melindungi rakyat supaya kemudian semuanya bisa betul-betul mengatasi COVID-19. Dan itulah yang secara umum, dan tadi barusan ada rapat di pimpinan MPR dan saya sampaikan pendapat saya bahwa ya sebaiknya ini tidak hanya ditunda, tapi MPR untuk kemudian menyampaikan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Trisno yang Wakil Ketua BPIP, yang disampaikan oleh ormas-ormas Islam tingkat nasional, para pakar, agar ini dihentikan saja dan tidak untuk dilanjutkan. Dan tadi rapat pimpinan MPR juga keputusannya dibacakan oleh Ketua MPR untuk meminta kepada pemerintah, kepada DPR untuk menghentikan pembahasan rancangan undang-undang ini
sekalipun barangkali dalam konteks untuk kemudian menghadirkan perbaikan-perbaikan supaya yang hadir adalah bukan kegaduhan. Jadi saya mengatakan pimpinan MPR pun juga sepakat untuk melakukan penghentian terhadap rancangan undang-undang ini untuk bahasa politisnya adalah untuk sementara gitu. Sementara entah sampai kapan tapi yang jelas itu bisa. Saya kira itu secara prinsip. Jadi saya ingin masuk sekarang kepada rancangan undang-undang ini. Apakah bagaimana sih rancangan undang-undang ini? Rancangan undang-undang ini adalah satu dari ratusan ya rancangan undang-undang yang disepakati masuk pada program legislasi nasional di DPR. Tapi ternyata ada masalah. Ini yang penting untuk nanti dicermati lebih lanjut. Karena ternyata judul yang ada di keputusan prolegnas dengan apa yang sekarang ini dalam naskah yang dibagikan atau yang bisa kita unduh ternyata tidak sepenuhnya sama. Dalam keputusan DPR terkait dengan prolegnas itu, judulnya adalah bukan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, tapi rancangan undang-undang pembinaan haluan ideologi Pancasila. Ini dua judul yang berbeda dan dua dengan implikasi yang berbeda. Dan ini juga harus dikritisi tersendiri ini karena ketika kemudian yang muncul adalah justru sesuatu yang tidak sesuai dengan judul awal, nah ini kan menjadi bermasalah besar. Nah, oke, ini jadi masalah judul. Kemudian dari sisi kontennya, ini rancangan undang-undang ini kalau kita baca ya, dia menyebutkan mengapa rancangan undang-undang ini diperlukan karena belum ada satu payung hukum, ada produk hukum yang memberikan payung hukum legalitas atas ideologi Pancasila. Dan karenanya dibuatlah rancangan undang-undang ini. Nah, di tingkat ini sudah mulai muncul masalah. Karena sesungguhnya kalau babnya adalah tentang ideologi Pancasila, maka yang diperlukan bukan brainstorm yang sangat mendasar, yang bahkan dipahami oleh para founding fathers, oleh para ahli tata negara, hukum tata negara, bahwa ini di atas daripada undang-undang dasar. Dan karenanya tidak bisa di-downgrade menjadi sesuatu yang diatur oleh undang-undang. Jadi di sisi ini kemudian memunculkan masalah. Karena kalau yang diperlukan adalah adanya pembinaan atau sosialisasi ideologi tentang Pancasila, maka itu sudah ada di dalam pembukaan undang-undang dasar, maupun itu juga yang kemudian dijabarkan di dalam undang-undang dasar. Sehingga karenanya kalau diinginkan adanya penjelasan tambahan karena masalah-masalah yang membaharu misalnya, atau tantangan-tantangan yang membaharu misalnya, maka yang diperlukan adalah bukan hadirnya suatu undang-undang, tetapi adalah penjabaran lebih lanjut dari pembukaan undang-undang dasar ini, karena Pancasila itu adanya di pembukaan undang-undang dasar, yang diperlukan adalah amandemen terhadap undang-undang dasar, bukan membuat undang-undang. Karena kalau dari pembukaan undang-undang dasar, kemudian jatuhnya penjelasannya di undang-undang, ada satu fase yang dilompati, yaitu undang-undang dasar. Itu hal yang perlu juga untuk disampaikan. Hal yang lain yang juga penting untuk disampaikan adalah bahwa dari sisi kami di MPR, ini ada hal yang juga layak untuk dikritisi. Kalau dikaitkan dengan masalah Pancasila, rancangan undang-undang ini kuncinya adalah rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, padahal undang-undang tentang pembinaan haluan ideologi Pancasila. Dan ini pun juga menghadirkan banyak masalah, termasuk juga inkonsistensi dalam pemikiran, di dalam pembuatan pasal-pasal. Kita dengan mudah bisa membaca di ketentuan umum di itu sangat jelas bahwa yang dimaksud dengan Pancasila adalah Pancasila sebagaimana ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Itu sudah benar. Tapi ketika kemudian masuk di ketentuan umum pasal 10, di akhirnya malah ada pernyataan tentang yang menggambarkan suatu tatanan masyarakat Pancasila yang berketuhanan. Ini masih di dalam ketentuan atau dalam bab yang sama saja sudah tidak konsisten. Karena kalau menyebut sebagaimana di ketentuan umum nomor 1 tadi ini ada Pancasila yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, maka di sana tidak ada kata-kata Pancasila berketuhanan. Nah, ini kemudian di nomor 2-nya disebutkan sebagai suatu masyarakat Pancasila yang berketuhanan.
Ini sudah sangkabut, jadi Pancasila yang mana yang akan dijadikan sebagai rujukan ideologi. Dan apalagi kalau kita baca di dalam pasal-pasal berikutnya, dan terutama di pasal 7 yang sudah menjadi kehebohan umum itu. Jelas sekali di pasal 7 itu Pancasilanya bukanlah Pancasila yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan apalagi kemudian diterangkan di dalam bab penjelasannya, semakin jauh lagi dia dari Pancasila yang ada dalam Undang-Undang Dasar. Karena kalau dirujuk di dalam pembukaan, di dalam penjelasannya, maka yang dimaksud dengan Pancasila di situ adalah apa yang dahulu diperjuangkan oleh para bapak-bapak bangsa ketika mereka membahas tentang, saya bacakan saja, disebutkan di situ tentang yang dimaksud dengan prinsip kebersamaan adalah yang dimaksud dengan tujuannya. Jadi pokok Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan hasil pemikiran yang mendalam dari para pendiri negara kesatuan Republik Indonesia saat melakukan penyelidikan dan persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia. Padahal di pasal 7 itu yang disebut dengan Pancasila adalah Trisila dan kemudian bisa terkristalisasi bahasanya di dalam panjang undang-undang ini sebagai Ekasila. Dan katanya ini yang dibicarakan oleh para founding fathers ketika mereka membahas tentang negara kesatuan Republik Indonesia. Itu jelas sebuah kebohongan publik, itu adalah sebuah penyimpangan sejarah dan satu pengaburan terhadap makna daripada Pancasila yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Karenanya kritik sangat keras karena kalau kemudian yang dimaksudkan dengan Pancasila adalah Pancasila yang ada di pasal 7, ayat 2 dan ayat 3, yaitu yang kemudian Trisila, ada sosialisme, ada demokrasi, ada nasionalisme, ada sosiodemokrasi dan ketuhanan yang berkebudayaan, dan apalagi terkristalisasi dalam Ekasila yang namanya gotong royong. Ini jelas sebuah pembohongan publik. Kalau yang dimaksud dengan pembukaan Undang-Undang Dasar adalah itu jelas sebuah kesalahan yang sangat fatal. Karena ketika kemudian Pancasila dikaitkan dengan Trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang berkebudayaan, maka itu adalah bukan Pancasila yang final yang kita kenal sekarang ini. Itu bukanlah Pancasila yang disepakati oleh Bung Karno sebagai ketua PPKI. Itu bukanlah Pancasila yang disepakati oleh tokoh-tokoh umat Islam ketika mereka mau merubah Pancasila, sila pertamanya ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam, menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Menjadi Pancasila menjadi Trisila Ekasila itu adalah pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Tetapi yang harus disampaikan adalah Bung Karno sendiri pada waktu itu beliau adalah anggota BPUPK, bukan ketua BPUPK. Ketika beliau menjadi anggota, beliau hanya menyampaikan pidatonya, hanya menyampaikan pendapatnya, dan beliau menegaskan bahwa beliau bukan yang menemukan Pancasila, beliau hanya menggali. Dan waktu itu ini juga tidak menjadi keputusan bersama bahwa ini maksud dengan Pancasila adalah yang disebutkan oleh Bung Karno dari Pancasila, kebangsaan, kerakyatan, kemudian demokrasi, kemudian keadilan sosial, kemudian ketuhanan yang berbudayaan. Itu tidak pernah menjadi keputusan. Itu hanya pidato Bung Karno, anggota BPUPK. Nah, waktu itu pembahasan tentang ideologi negara belum tuntas, karenanya dibentuklah Panitia 8, kemudian dari Panitia 8 menjadi Panitia 9. Dalam Panitia 9, di Panitia 9 ini yang disebut dengan Piagam Jakarta, yang di dalamnya ada 5 sila dari Pancasila yang disepakati oleh para founding fathers. Di situ ada tokoh-tokoh dari kalangan kebangsaan, ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada Muhammad Yamin, ada Ahmad Subarjo, ada 1 dari kalangan Kristiani, yaitu Mr. Ahmad Ramis, dan 4 dari umat Islam, 2 dari Ormas, 1 dari NU, Kiai Haji Wahid Hashim, 1 dari Muhammadiyah, Kiai Haji Kamil Takfir, 2 dari Partai Islam, 1 dari Partai Penyadar, Haji Agus Salim, dan 1 dari Partai Syarikat Islam, Haji Adi Kusno Prosioso. Nah, mereka menyepakati yang kemudian disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar di Piagam Jakarta di alinea keempat. Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Sila pertama adalah bukan kebangsaan sebagaimana disebutkan Bung Karno pada pidatonya, tapi adalah
ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, ketiga, kelima sama seperti yang kemudian kita dapatkan sekarang ini. Nah, Bung Karno sebagai Ketua Panitia 9 menerima kompromi ini. Menerima kompromi bahwa dasar negara adalah Pancasila dengan 5 sila yang tadi itu. Nah, tapi kemudian terjadilah sebuah manuver pada tanggal 13 Agustus sore malam, di mana sebagian dari yang mengatasnamakan dari Indonesia Timur mengaku keberatan dengan dicantumkannya Jakarta dalam piagam Jakarta tadi, dan kemudian mereka meminta dan mereka menyampaikan pressure dan aspirasinya. Kemudian Bung Hatta bertemu dengan 4 tokoh umat Islam dari NU Kiai Haji Wahid Hasyim, dari Muhammadiyah Kiai Bagus Hadikussumo, ada Mr. Tokoh Muhammad Hasan dari Aceh, ada Mr. Kasmas Mojumejo dari Partai Islam Indonesia. Dan kemudian dilakukanlah pembahasan dan dimusyawarahkanlah, dan kemudian atas prakarsa dari Bung Hatta itu 4 tokoh umat Islam itu menerima dalam rangka untuk menyelamatkan Indonesia yang baru diproklamasikan, supaya tidak terjadi pembelahan, tidak terjadi ada yang keluar dari Indonesia, diterimalah keberatan tadi menjadi dirubah. Sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Tapi dengan penegasan dari Ki Bagus Hadikussumo yang dimaksud yang dengan Yang Maha Esa adalah tauhid. Nah, ketika akan dibacakan kesepakatan ini oleh Bung Hatta dalam rapat PTKI pada tanggal 18 Agustus, Bung Hatta membaca sebuah kesimpulan yang nanti dikoreksi oleh Ki Bagus Hadikussumo yang menandakan betapa masalah ketuhanan yang Maha Esa ini bukan masalah yang main-main, kesepakatan yang luar biasa dicapai dengan pengorbanan yang sangat luar biasa. Nah, Bung Hatta waktu itu membacakan bahwa Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa berdasarkan atas kemanusiaan yang adil dan beradab. Ki Bagus Hadikussumo langsung interupsi dan menyampaikan, bukan demikian. Tapi ketuhanan yang Maha Esa, titik, kemanusiaan yang adil dan beradab, titik, persatuan Indonesia. Kemudian Bung Karno menegaskan, menyetujui apa yang diusulkan oleh Ki Bagus Hadikussumo. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab bukan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, titik, bukan berdasarkan kepada itu hilang, kemudian baru sila keduanya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi saya mengatakan bahwa Pancasila yang disepakati para founding fathers dan kemudian menjadi Kepres nomor 24 tahun 2016 yang dibuat oleh Pak Jokowi adalah Pancasila yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kata-kata yang Maha Esa ini adalah sebuah ungkapan yang luar biasa spesial, gitu ya. Tidak boleh kemudian dinafikan. Nah, yang dalam rancang undang-undang ini sebagian besar dari ungkapannya tidak menyebut kata-kata yang Maha Esa, hanya ketuhanan, berketuhanan. Padahal kalau ketuhanan pertama tidak sesuai dengan tadi sejarah daripada berpancasila. Nomor dua, ketuhanan itu bisa jadi ketuhanan yang tidak Maha Esa, padahal yang diinginkan adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dari sisi ini maka rancang undang-undang ini juga menjadi sangat bermasalah. Kalau katanya ini ada dalam rangka untuk ideologi Pancasila, Pancasila yang mana? Kalau itu adalah Pancasila yang ada Ekasila dan Trisilanya, maka Trisila dan Ekasila itu bukanlah Pancasila yang disepakati oleh para founding fathers, para tingkat finalnya, yang kemudian ada dalam pembentukan Undang-Undang Dasar, dan kemudian kita pahami sampai hari ini menjadi rujukan berbangsa dan bernegara. Jadi dari sisi itu ini menjadi bermasalah, dan karenanya memang layak untuk dikoreksi dan untuk dipermasalahkan. Berikutnya, kalau dari sisi kami di MPR juga, kami melihat bahwa ada hal yang janggal sejak dari awal, ketika di dalam poin-poin yang terkait dengan menimbang, mengingat, dan lain sebagainya, itu di pasal menimbangnya sekali lah, nggak ada masalah. Tapi di pasal mengingatnya, itu di sana disebutkan ada 8 rujukan hukum, gitu ya. Satu adalah Undang-Undang Dasar, dan 7 yang lainnya adalah TAP MPR. Nah, 7 TAP MPR ini tidak semuanya terkait dengan ideologi secara langsung, apalagi ideologi Pancasila secara langsung. Di sana ada TAP MPR tentang masalah pemberantasan korupsi dan nepotisme. Di sana ada TAP MPR tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Ada TAP MPR tentang pemantapan persatuan dan kesatuan nasional. Ada TAP MPR tentang etika kehidupan berbangsa.
ada tentang TAP MPR tentang visi Indonesia ke masa depan, ada tentang arah rekomendasi arah kebijakan pemberantasan pencegahan korupsi dan nepotisme. Ada juga TAP MPR nomor 9 tahun 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Apa kaitannya dengan ideologi Pancasila? Ya ada lah, kalau dikait-kaitkan pasti ada, tapi tidak langsung terkait dengan ideologi Pancasila. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, ini 7 TAP MPR dimasukkan sebagai konsideran mengingat, padahal tidak terkait langsung dengan ideologi Pancasila. Tetapi ada satu TAP MPR yang sangat terkait dengan ideologi Pancasila dan bahkan menjaga Pancasila supaya tidak diselewengkan oleh ideologi yang telah 2 kali memberontak terhadap pemerintah yang sah di Indonesia, yaitu PKI dengan ideologi komunismenya, tapi TAP MPR ini malah tidak dimasukkan. Nah, ini menimbulkan sebuah pertanyaan besar, karena kami PKS sejak dari awal sudah memberikan catatan yang sangat serius terkait dengan masalah TAP MPR 125, kemudian terkait dengan tadi tentang Eka Sila Trisila, dan lain sebagainya itu. Nah, ketika ini kemudian tidak dimasukkan, padahal TAP MPR yang lain dimasukkan, memunculkan tanda tanya besar. Jadi ini apa yang diinginkan dengan rancangan undang-undang ini? Kalau Pancasilanya loh, kok malah Pancasila yang bukan orde lama lah, Pancasila yang 1 Juni yang tidak disepakati oleh para pendiri, yang tidak dijadikan oleh Bung Karno sebagai rujukan ketika beliau membuat dekret tanggal 5 Juli tahun 59. Ketika beliau membuat dekret untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 45, beliau tidak pernah mengatakan dengan Pancasila yang saya pidatokan tanggal 1 Juni. Tapi beliau menegaskan untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 dengan menjadikan Piagam Jakarta sebagai bagian tak terpisahkan dan menjadi menjadi roh atau spirit daripada Undang-Undang Dasar. Apa itu Piagam Jakarta? Itulah yang sila pertamanya adalah ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariah Islam. Jadi ketika kemudian tentang Pancasilanya juga tidak jelas dan bahkan kabur gitu ya, wajar bila kemudian orang bertanyakan, jadi ini rancangan undang-undang mau dibawa kemana? Dan ketika kemudian ada TAP MPR dimasukkan tapi ada TAP MPRS yang masih berlaku, tidak dimasukkan, padahal itu menjadi bagian dari yang setelah langsung terkait dengan ideologi Pancasila, menimbulkan pertanyaan besar. Ini ada agenda apa pula ini? Jangan-jangan malah agendanya adalah banyak yang khawatir kalau ini kemudian membuat pertama orang menjadi terselewengkan sejarahnya, kemudian terkaburkan pemahaman terhadap Pancasilanya, dan kemudian dilupakan atau dibuat lupa terkait dengan suatu produk hukum yang melarang adanya dan penyebaran suatu ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, yaitu komunisme. Nah, atas dasar itulah kemudian terjadi penolakan yang sangat luas di masyarakat. Dan berikutnya kalau kita lihat tentang rancangan undang-undang ini juga akan kita dapatkan bahwa posisi rancangan undang-undang ini memposisikan diri sebagai bukan sekedar rancangan undang-undang biasa. Ini bahkan menjadi seperti rancangan undang-undang payung, seperti Omnibus Law. Ini malah seperti menjadi seolah-olah dia adalah seperti GBHN, yang kemudian mengatur seluruh perundang-undangan merujuk ke sana. Kebijakan pemerintah eksekutif merujuk ke sana. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang berlebihan. Karena kalau begitu positioningnya, maka ini tidak cukup diatur dalam suatu undang-undang. Ini harus adanya di Undang-Undang Dasar atau adanya di GBHN sebagai merdahulu yang ada di dalam GBHN kita. Nah, karena ketika dia pertama ideologisnya tadi sudah bermasalah, tentang Pancasilanya apa bermasalah, ketika kemudian bahkan dalam traktir tidak berani menyebutkan tentang atau tidak mau menyebutkan tentang rujukan terhadap TAP MPR yang mengharamkan PKI, kemudian ini dijadikan sebagai rancangan undang-undang yang kemudian seluruh kebijakan negara termasuk aturan hukumnya nanti harus merujuk pada rancangan undang-undang ini menjadi satu hal yang sangat mendasar. Ini menjadi seolah-olah ada semacam pengambil alihan kekuasaan dan kewenangan, termasuk kebijakan bernegara, termasuk kebijakan membuat undang-undang, untuk semuanya merujuk pada rancangan undang-undang ini. Padahal rancangan undang-undang ini secara Pancasilanya sangat bermasalah, secara TAP MPR-nya pun juga sangat bermasalah, sehingga karenanya
wajar bila kemudian banyak pihak melakukan penolakan. Dan baru kali inilah sebuah rancangan undang-undang ditolak demikian masif oleh ormas-ormas Islam terbesar di Indonesia. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada MUI, ada 13 ormas Islam yang lain. Bahkan bersebarengan dengan itu juga penolakan dari para purnawirawan yang sebagiannya justru adalah tokoh-tokoh yang sangat terhormat di Indonesia. Jenderal T. Sutrisno adalah bukan sekedar mantan wakil presiden, tapi beliau sekarang juga adalah wakil ketua badan pengarah dari BPIP. Saya kira itu dulu yang ingin saya sampaikan, karena berikutnya adalah hal-hal yang sangat teknis ya. Tapi sekalipun teknis, terakhir yang saya sampaikan adalah menjadi sangat unik ketika disebut tentang apa itu misi daripada masyarakat Pancasila yang ingin dibuat melalui rancangan undang-undang ini. Dalam misinya sama sekali tidak menyebut tentang kata-kata ketuhanan, apalagi ketuhanan yang Maha Esa. Hampir semuanya adalah kaitannya dengan masalah keadilan, keadilan sosial, masalah ekonomi, masalah hukum, masalah sosial. Yang itu kemudian disimpulkan bahwa ini rancangan undang-undang memang meminggirkan ketentuan tentang ketuhanan yang Maha Esa. Padahal ketuhanan yang Maha Esa adalah satu sila yang sangat dipentingkan oleh para founding fathers. Begitu luar biasa pembahasannya, tadi saya sampaikan bagaimana tanggal 1 Juni, tanggal 22 Juni, 18 Agustus, dan bagaimana kemudian dalam Undang-Undang Dasar disebutkan tentang dasar negara. Itu di pasal 29 ayat 1, tegas disebutkan bahwa dasar negara Indonesia adalah negara berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Tapi anehnya, ketika rancangan undang-undang ini menyebut tentang misi daripada rancangan undang-undang ini adalah sama sekali tidak menyebut yang kaitannya dengan masalah religiusitas, ketuhanan yang Maha Esa apalagi, dan itu semakin membuat pertanyaan besar. Jadi rancangan undang-undang ini judulnya saja Pancasila, tapi isinya justru tidak sesuai dengan Pancasila yang disepakati oleh para founding fathers pada tanggal 18 Agustus. Saya kira demikian dulu, mungkin nanti bisa kita lanjutkan dalam dialog kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup jelas ya Pak terkait dengan pemaparan Bapak mengenai rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, karena memang dari sejarahnya memang tidak diinginkan adanya perubahan yang semacam ini, sehingga menimbulkan berbagai penolakan dari berbagai kalangan, khususnya ulama-ulama di Indonesia. Dan sebelum kita masuk ke sesi diskusi kepada teman-teman, mungkin yang ingin bergabung bisa cek di IG dan FB kami Unmul, dan bisa juga bergabung di YouTube kami Kaltintara. Ya, mungkin sebelum ada yang ingin saya tanyakan sedikit Pak terkait dengan rancangan undang-undang ini, bahwa ini kan rancangan undang-undangnya sudah menjadi rancangan prolegnas kalau tidak salah Pak, dan ini sudah direncanakan dari dulu hingga pada akhirnya pada tahun ini diupayakan untuk digencarkan gitu. Kira-kira dari dulu itu apakah dari DPR sendiri tidak memahami perihal semacam ini sehingga kemudian direncanakan di awal dan pada akhirnya ingin disahkan pada saat ini? Apakah dari mereka itu tidak melihat bahwa secara keseluruhan ini bertentangan dengan bertentangan dengan kemaslahatan secara umum dari masyarakat Indonesia, sehingga sehingga rancangan undang-undang ini tidak kemudian untuk dilanjutkan. Mungkin dari pendapat Bapak sendiri menyikapi persoalan dari anggota DPR sendiri yang menggencarkan rancangan undang-undang ini seperti apa Pak? Mungkin itu aja dulu. Baik, ya, terima kasih. Jadi prolegnas itu adalah program legislasi nasional, satu program yang selalu ada di DPR pada setiap tahunnya, baik itu pada periode kapanpun juga ya, itu juga kemudian bisa berlaku dalam konteks program legislasi nasional tahunan, ada juga program legislasi nasional per 5 tahunan. Nah, ini bagian daripada
program legislasi nasional tahunan tahun 2019-2020. Itu ada di nomor 25 dari Prolegnas. Nah, ketika dalam Prolegnas, tentu belum disampaikan di sana secara detail, secara rinci daripada rancangan undang-undang ini apa. Gitu. Masihlah tentu pemikiran-pemikiran umum. Dan kalau pemikiran umum tentu tidak ada dalam tanda kutip penyimpangan-penyimpangannya. Kalau berani ada penyimpangan, tentu waktu itu juga sudah langsung ditolak. Gitu ya. Tapi karena memang judulnya adalah pembinaan ideologi Pancasila, pembinaan haluan ideologi Pancasila, begitu judul awalnya, gitu ya. Nah, di sana belum terbayang ada masalah yang kemudian akan menjadi masalah yang sekarang ini menjadi polemik yang sangat luar biasa. Tapi ketika kemudian dibahas di badan legislasi, karena ini dimunculkannya untuk menjadi inisiatif usulan dari badan legislasi dari DPR. Saat itulah sebenarnya sudah mulai muncul, ketika kemudian dibaca tentang draftnya, sudahlah mulai muncul kritik-kritik dan saran-saran, termasuk ya dari PKS. Sejak dari awal kami sudah mengkritik dengan keras terkait dengan tidak dimasukkannya TAP MPRS nomor 25. Kami sudah menolak adanya pasal 7 tadi tentang Ekasila, tentang Trisila. Kami mengkritisi tentang Pancasila yang dimaksud dalam rancangan undang-undang ini kok menjadi studi Pancasila yang malah mengecilkan arti daripada ketuhanan Yang Maha Esa. Kami menolak keras itu. Kami ingin agar rancangan undang-undang ini betul-betul yang akan bisa menghadirkan Pancasila yang betul-betul sesuai dengan fakta sejarahnya dan mengokoh-kuatkan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk harmoni dengan kehidupan berreligiositas sila pertama daripada Pancasila. Karenanya kita mengkritisi kondisi di mana kemudian dengan mudah dibaca ketuhanan Yang Maha Esa dipinggirkan begitu ya, untuk kemudian memberi ruang bagi yang lain. Kita kritisi dengan keras. Catatan-catatan itu semuanya ada dan terekam. Dan kemudian waktu itu dipahami menjadi seolah-olah apa yang kami usulkan diakomodasi, tapi ternyata tidak diakomodasi. Karenanya kami kemudian dengan tegas menyampaikan menolak, dan kami tidak ikut menandatangani pengusulan rancangan undang-undang ini ke paripurna DPR. Dalam rapat di Badan Musyawarah, yaitu semacam miniatur daripada rapat paripurna, kembali kami juga melakukan penolakan. Jadi dari 9 fraksi, ada 2 yang tidak ikut menandatangani pengusulan rancangan undang-undang ini sesungguhnya. Tapi tetap saja dia dipaksakan disampaikan ke paripurna dan kemudian diketok palu di paripurna. Tapi dokumen sejarahnya jelas bahwa fraksi PKS sudah menolak dan sudah memberikan kritik dan yang tidak diakomodasi. Dan kami karenanya tidak mengajukan rancangan undang-undang ini, dan karenanya ya sesungguhnya dari ini menjadi jelas berbeda betul dengan Pancasila pada era Bonifatus dulu. Mereka begitu bermusyawarah sehingga bisa menghadirkan mufakat, termasuk bahkan merubah urutan Pancasila yang disampaikan Bung Karno menjadi seperti yang kita kenal sekarang ini, itu sama sekali berubah dengan apa yang disampaikan Bung Karno. Kemudian Pancasila dari yang disepakati 22 Juni menjadi yang disepakati 18 Agustus, itu melalui satu kompromi yang luar biasa. Nah, ini rancangan undang-undang ini tidak melalui kompromi, karena 2 partai jelas tidak diabaikan ya, dan kemudian tidak diikuti pendapatnya. PKS dan Demokrat tidak ikut menandatangani, tapi tetap saja dijalankan. Ini tentu saja masalah yang serius ya, kalau dirujuk kepada tentang bagaimana Pancasila ini sebenarnya adalah juga kompromi daripada para founding fathers. Mestinya kemudian beragam hal yang mengkritisi itu dipertimbangkan. Dan belakangan alhamdulillah dengan kritik terbuka dari tokoh-tokoh masyarakat, dari ormas, dari para pakar, kemudian pemerintah pun juga mau menunda, DPR juga mau menunda, tapi kami pimpinan DPR berpendapat itu tidak cukup hanya dengan ditunda, tapi dihentikan. Kalaupun akan membuat rancangan undang-undang yang baru, ya nanti dibuat pada waktunya, tentu juga dengan memperhatikan seluruh koreksi-koreksi yang ada. Cukup menarik juga ya Pak, melihat rancangan undang-undang yang ditawarkan oleh DPR ini. Mungkin sekali lagi saya ingin coba menanyakan kembali terkait dengan apakah rancangan undang-undang ini sudah dinilai tepat atau terlalu cepat untuk dilakukan gitu Pak, karena mengingat fokusan pemerintah dan masalah kita pada saat ini bukan terletak pada ideologi, dan mungkin bisa bisa difokuskan gitu untuk membantu
membantu masyarakat pada masa pandemi ini, dan bukannya hanya menimbulkan kontroversi di masyarakat, karena masyarakat sendiri mungkin melihat bagaimana mungkin wakil kita di DPR tidak membantu memenuhi kebutuhan kita, bukannya malah membuat kita seperti semacam terpecah belah di keadaan yang semacam saat ini. Kira-kira menurut Bapak, apakah rancangan undang-undang itu sudah bisa dinilai tepat atau cepat atau seperti apa, Pak? Mungkin itu aja. Iya, yang juga harus diingatkan ya, rancangan undang-undang itu dibuat ketika belum ada COVID-19. Jadi ketika rancangan undang-undang itu masuk ke dalam prolegnas, nggak ada yang menyangka akan terjadi COVID-19. Jadi ini juga harus dipahami bahwa ketika itu ditetapkan pada tahun 2019 yang lalu, itu belum ada COVID-19 di Indonesia. Bukankah COVID-19 baru muncul di Indonesia pada Februari gitu ya, Februari dan seterusnya dan seterusnya. Itu satu. Nomor dua, pada waktu itu dimunculkan, ya pada waktu itu tidak dimunculkan yang kontroversial yang sekarang terbuka ini. Sehingga pada waktu itu dari judul besarnya kemudian orang mempertimbangkan bahwa ya boleh saja itu menjadi sebuah rancangan undang-undang. Tapi dalam perjalanannya kita tahu terjadi COVID-19. Ini kan juga terjadi seperti juga dengan rancangan undang-undang tentang Omnibus Law. Omnibus Law Cipta Kerja itu kan salah satu kritik kita dan kita juga menolaknya adalah karena rancangan undang-undang ini tidak lagi sesuai dengan kondisi yang ada, yaitu kondisi terjadinya COVID-19, karena hampir seluruh kondisinya akan berubah, sehingga karenanya mestinya juga ini ditolak dan juga kemudian dilakukan perubahan. Nah, terkait dengan kembali rancangan undang-undang ini, ya kalau kemudian melihat pada yang sekarang, pertama saya harus ingatkan juga bahwa anggota DPR juga memberikan perhatian dan bantuan untuk korban COVID-19. Kami dari PKS misalnya secara nasional sudah kita sumbangkan lebih dari 90 miliar rupiah untuk warga terdampak dari COVID-19. Jadi tidak benar juga kalau seolah-olah DPR atau PKS gitu apalagi kemudian tidak membantu warga yang terkena COVID-19. Bahkan sekalipun PKS berada di posisi oposisi, kami membantu pemerintah untuk mengatasi masalah COVID-19 ini. Nah, bagaimana dengan rancangan undang-undang ini dan COVID-19? Ya kalau kemudian kondisinya semacam ini, nggak ada COVID-19 pun ini juga layak ditolak. Sekalipun misalnya tidak ada COVID-19, tapi kontennya semacam ini, ya kami tetap akan menolak. Karena konten ini sama sekali tidak terkait dengan COVID-19, ada atau tidak ada, tapi terkait dengan ideologi dasar negara tentang Pancasila, dan tentang kejelasan ber-Pancasila yang bagaimana, dan kejelasan sikap terhadap ideologi yang menyimpang dan bahkan memberontak terhadap negara yang sah Indonesia, yaitu PKI, itu harus sah. Ini ada COVID-19 atau tidak ada COVID-19, sikap itu harus jelas gitu ya. Dan karenanya kami sudah menyampaikan sikap kami menolak. Ya, bukan karena masuk COVID-19-nya, kontennya memang bermasalah. Dan apalagi ketambahan dengan sekarang kita berada dalam kondisi COVID-19, diperlukan sebuah fokus kebersamaan dan kondisi yang tidak membuat gaduh untuk kemudian kita bisa mengatasi COVID-19. Itu benar. Tetapi bukan berarti kalau misalnya nggak ada COVID-19 kemudian kita setuju dengan rancangan undang-undang ini, ya tidak juga. Jadi ada atau tidak ada kita tolak, gitu ya. Apalagi ketika sekarang ini malah menghadirkan kegaduhan yang semakin membuat orang khawatir ya tentang bagaimana kita mengatasi masalah COVID-19. Ya, mungkin itu cukup jelas teman-teman bahwa rancangan undang-undang ini sangatlah berseberangan dengan keinginan yang ingin dibangun oleh Founding Fathers terdahulu, kemudian banyak hal-hal yang kemudian bertentangan dengan yang sudah dirancang sedari dulu, dan ini bisa membuat banyak hal-hal yang negatif nantinya apabila dilanjutkan. Ya, mungkin dari teman-teman apabila ada yang ingin bertanya bisa langsung menggunakan raise hand. Untuk sesi pertama saya buka untuk dua penanya. Mungkin selain dari raise hand mungkin ada juga yang bertanya langsung di Zoom grup chat. Mungkin saya langsung bacakan ya Pak pertanyaan dari Islahul Ummah.
bagaimana pendapat Bapak soal pasal di rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang mengakomodir TNI aktif ikut menjabat di BPIP. Ya, itu pertanyaannya Pak dari Islahul dari Kaltim. Ya itu bagian dari yang menambah kontroversi dari rancangan undang-undang ini ya. Kan harusnya kalau beliau masih aktif di TNI maupun di Polri, maka dia tidak serta-merta bisa aktif dan atau menjabat di jabatan yang lain kecuali mendapatkan penugasan dari TNI. Jadi adanya di sana karena penugasan bukan karena kehendak pribadi, dan atau ketentuan umum yang lain adalah dia pensiun terlebih dahulu. Tapi kan ini sebenarnya agak pinggir ya. Kalau sesungguhnya kan yang paling mendasar ini rancangan undang-undang diperlukan atau tidak. Gitu. Dan kalau kemudian kesepakatannya adalah bahwa rancangan undang-undang ini dihentikan, ya semuanya itu nanti akan menjadi berubah. Jadi sekali lagi kalau menurut saya, memang harusnya rancangan undang-undang ini tidak kemudian menabrak kepada ketentuan perundangan yang lain, di mana disyaratkan di hampir seluruh undang-undang adalah bahwa TNI dan Polri aktif. Kalau kemudian akan ditugaskan di lembaga negara yang lain, ada dua kemungkinannya. Kemungkinan pertama adalah memang itu adalah karena penugasan dari kesatuannya, jadi bukan karena TNI dan Polri-nya. Dan nomor dua, atau dia sudah pensiun dini, sehingga kemudian tidak melakukan rangkap jabatan. Ya, mungkin cukup itu tanggapan dari Bapak. Mungkin dari Ishaul Umma kalau ingin menanggapi bisa mengaktifkan suaranya ya, atau apabila sudah jelas, atau dari teman-teman yang lain bila ingin bertanya kembali bisa menggunakan raise hand. Oh, yang pertama kepada Muhammad Aris Pratama. Mungkin bisa diaktifkan suaranya. Ya. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya dari moderator, dan terima kasih juga atas kesempatannya dari Ustadz Hidayat Nur Wahid ya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Aris Pratama dari Komisariat Kami Brawijaya. Nah, untuk beberapa pertanyaan mungkin langsung saja ya kepada topik pembahasan pada siang hari ini. Kemarin saya sempat mengikuti ya diskusi yang diselenggarakan oleh ILC. Di situ kan yang menjadi sorotan salah satunya adalah tidak ditulisnya di dalam konsideran bahwa terkait landasan menolak komunis di situ, Ustaz. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Ustaz, seberapa penting kemudian poin-poin pasal, poin-poin tersebut, ya poin-poin yang menjadi landasan itu masuk di dalam konsideran. Dan kenapa hal itu bisa terjadi, Ustaz? Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah, ya mungkin itu bisa menjadi pencerdasan juga buat kita ya, bahwa untuk membahas undang-undang ini tidak serta-merta berarti memang poin terkecil di situ memang sangat harus kita lihatkan seperti itu, Ustaz. Nah, mungkin salah satunya itu yang kemarin sempat terbahas juga di LC seperti itu. Terus yang kedua terkait siapa yang mungkin kita pengen sama-sama tahu mungkin ya, siapa yang kemudian paling keras sebenarnya, Ustaz, untuk mengusung RUU ini sebenarnya. Paling keras di situ, paling lantang, kemudian apa alasan paling mendasar yang kemudian sangat diperjuangkan di parlemen hari ini terkait dengan RUU ini. Nah, dan kemudian juga hal ini kan menjadi kontroversial dan akhirnya menggerakkan umat Islam, bahkan seluruhnya ormas-ormas Islam. Tandanya ini ada hal yang memang ya benar kalau tadi telah dijelaskan oleh Ustadz Hidayat sendiri, bagaimana akhirnya ini menjadi isu yang sangat kontroversial. Nah, kalau kemarin sempat dibahas juga bahwa ya umat Islam ini tentang komunis, bukan sekedar masuknya paham komunis dan lain sebagainya, tapi kemudian ini menjadi luka yang mendalam sendiri bagi umat Islam sendiri kayak gitu ya, dalam hal ini kayak gitu. Bagaimana kita membuka peluang-peluang munculnya ideologi-ideologi baru. Nah, itu. Lalu yang ketiga,
pertanyaan selanjutnya yang ketiga, kalau akhirnya ini menjadi perjuangan partai PKS, ini menjadi perjuangan partai-partai atau ormas lain, sejauh mana kemudian parlemen dalam hal ini mungkin fraksi-fraksi yang menolak mampu melakukan upayanya di parlemen? Apa kemudian upaya-upaya yang bisa dilakukan pun dengan kita yang mungkin hari ini sebagai gerakan mahasiswa yang notabene gerakan ekstra parlementer, apa yang kemudian bisa kita coba upayakan juga untuk membantu proses penolakan ini? Karena ya ini sudah menjadi hal yang jelas ya, bahwa ini harus menjadi perjuangan kita, dan apa yang kemudian bisa kita lakukan bersama gitu, integrasi geraknya. Ya mungkin kurang lebih seperti itu. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, oke. Waalaikumsalam. Mengapa tidak dimasukkan dalam konsideran ini ya, tentang masalah larangan terhadap komunisme? Itu bagian yang juga kami juga bertanya. PKS adalah mengkritisi hal ini. Kenapa ini kok tidak dimasukkan? Ya. Kalau 7 TAP MPR tadi saya telah bacakan, TAP MPR yang tidak terkait langsung dengan ideologi Pancasila saja dimasukkan. Kenapa malah TAP MPR yang sangat terkait langsung dengan ideologi Pancasila, menyelamatkan ideologi Pancasila, memaintain ideologi Pancasila dari paham yang menyimpang dengan 2 kali melakukan pemberontakan terhadap Indonesia, kenapa kok malah tidak dimasukkan? Itu bagian dari juga sebenarnya. Dan kami dari awal sudah mengendus masalah ini dan sudah mengkritisi dan sudah menjadikan catatan kritis yang kemudian bila tidak dipenuhi ya kami menolak. Kami berharap itu dimasukkan, tapi ternyata sampai dibawa ke paripurna ternyata itu tidak dimasukkan. Artinya tetap saja apa yang kami kritikan terkait dengan keharusan masuknya TAP MPRS nomor 36 tentang larangan PKI itu tidak dimasukkan. Mengapanya nih kalau salah satu tokohnya ya dari anggota Balek dari PDIP beliau menyampaikan kan kita tidak sedang menyebut tentang jenis-jenis ideologi. Ya memang tidak sedang menyebut, tetapi kalau kemudian 7 TAP MPR itu disebutkan, nah apa beratnya untuk menyebutkan MPRS nomor 25 tahun 66. Jadi begitulah yang mereka pernah sampaikan gitu ya, mengapa itu tidak dimasukkan, tetapi jelas sekali itu adalah satu rasionalisasi yang tidak rasional ya, dan kemudian karenanya memantik pertanyaan publik dan muncul tafsir yang bisa kesana kemari, dan akhirnya PDIP pun juga ya mau menerima untuk dimasukkannya TAP MPR nomor 25 tahun 66 ke dalam konsideran mengingat dari rancangan undang-undang ini. Tapi permasalahannya kan memang dari awal bukan hanya TAP MPR nomor 25, tapi memang banyak sekali masalah, termasuk tentang masalah Trisila, Ekasila, posisi daripada Pancasila, ketuhanan kita, posisi daripada undang-undang dan lain sebagainya. Itu saya kira yang pertama. Untuk yang kedua, siapa yang paling memperjuangkan dan paling getol untuk kemudian memperjuangkan rancangan undang-undang ini? Biasanya sih kalau dibaca secara lebih cermat ya, kalau sikap terhadap rancangan undang-undang ini memang kalau ukurannya adalah pengajuan ke DPR, itu hanya ada 2 fraksi yang tidak ikut menandatangani usulan ini, yaitu Demokrat dan PKS. Yang lainnya ikut menandatangani. Itu kalau rancangan undang-undang. Tapi kalau tentang TAP MPRS tahun 25 nomor 25 tahun 66, maka yang semula menolak tapi kemudian nanti menerima itu ada PDIP. Tapi kan nanti beliau menerima, gitu. Terakhir sekali beliau menerima. Seluruh fraksi sesungguhnya dengan beragam periodisasi menyampaikan pendapatnya, dimulai oleh PKS, oleh P3, oleh PAN, oleh Demokrat, kemudian berlanjut menjadi ke Golkar, kemudian ke Gerindra, kemudian ke Nasdem, dan terakhir ke PDIP. Jadi kalau tentang dimasukkannya TAP MPRS ini pada akhirnya semua fraksi sepakat. Itulah karenanya saya menyampaikan bahwa blessing in disguise di rancangan undang-undang ini adalah seluruh fraksi di DPR menyepakati secara terbuka bahwa TAP MPR nomor 25 tahun 66 tentang PKI sebagai partai terlarang dan larangan penyebaran ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme ternyata menjadi kesepakatan dari seluruh fraksi. Itu saya kira juga penting untuk ditegaskan bahwa di DPR tidak ada fraksi apapun yang membolehkan PKI, membolehkan komunisme, membolehkan Leninisme, Marxisme, termasuk juga penyebaran ajarannya.
sepakat itu tidak diperbolehkan. Dan juga dari peristiwa ini juga menghadirkan diskusi yang lain bahwa ternyata umat Islam begitu luar biasa berada di garda terdepan untuk membela Pancasila dan menolak bila ada pengaburan tentang Pancasila, bila ada kemudian ingin menunggangi Pancasila untuk menghadirkan ideologi yang lainnya. Ternyata umat Islam tidak sebagaimana diperkirakan akan menjadi pihak yang anti Pancasila, justru mereka berada di garda terdepan menyelamatkan Pancasila dari ideologi yang menyimpang, dan itu adalah fakta historis yang sekarang ini menjadi terbuka. Yang terakhir tentang bagaimana peluang kelanjutannya. Jadi saya tadi sampaikan bahwa alhamdulillah gitu ya, perkembangannya bahkan PDIP pun akhirnya mau menerima untuk dimasukkannya TAP MPRS tadi itu. Kemudian bahkan mau menerima untuk menghapus ketentuan tentang Ekasila dan Trisila. Di titik itu terjadi satu perkembangan yang cukup signifikan dari kami yang menolak dan kemudian hanya 2 partai yang kemudian tidak menandatangani usulan. Sekarang seluruh partai sepakat tentang TAP MPRS yang 25 harus dimasukkan dan juga tentang Ekasila dan Trisila untuk kemudian dihapuskan. Nah, kemudian bahkan tadi pemerintah yang semula memojokkan DPR seolah-olah ini adalah inisiatif DPR dan pemerintah tidak bisa ikut intervensi. Pak Mahfud MD mewakili pemerintah sepakat bahwa TAP MPRS harus disebutkan, yang melarang PKI tadi itu, sepakat bahwa Ekasila Trisila tidak boleh disebut sebagai pengganti dari Pancasila, Pancasila adalah Pancasila. Dan itu artinya adalah apa yang kami perjuangkan ternyata mendapatkan kesesuaian sikap dengan apa yang disikap dari pemerintah. Dan terakhir pemerintah meminta kepada DPR untuk menunda pembahasan ini. Dan DPR pun kemudian menjawab oleh Pak Haji Samsudin dan juga oleh Pak Subidasko bahwa DPR mengikuti apa yang menjadi arahan pemerintah untuk menunda. Jadi ini berjalan. Dan tadi dalam rapat pimpinan MPR ini dibahas dan saya mengusulkan untuk sesuai dengan aspirasi dari para pernawiran TNI Polri, ormas-ormas Islam, para pakar, ini tidak cukup dengan ditunda, tapi untuk dihentikan atau ditolak saja. Dan alhamdulillah tadi disepakati untuk dihentikan. Jadi di titik ini sepertinya kita menyelamatkan Pancasila. Tapi ini adalah politik yang belum selesai. Karenanya menurut saya tetap dipentingkan pengawasan dan kontrol daripada masyarakat untuk kemudian menyampaikan pendapatnya. Karena kalau hanya ditunda, saya bilang kalau hanya ditunda ini kan hanya waktu. Nah, kalau ditunda dan kemudian tiba-tiba di tengah malam diumumkan dengan mengabaikan sikap daripada partai-partai yang menolak dan atau warga yang menolak, yaitu tapi itu kalau terjadi akan terjadi sebuah konflik besar. Jadi, menurut saya memang tetap diperlukan rakyat yang bersuara untuk membela Pancasila yang sebenarnya, untuk mewaspadai bangkitnya komunisme, marxisme dan sebagainya, untuk agar kemudian tidak terulang sejarah kelam bagaimana kemudian dulu PKI melakukan pemberontakan dengan ideologi komunismenya, untuk kemudian membunuhi para jenderal, membunuhi para ulama, pesantren dan lain sebagainya. Jadi, saya kira kalangan terpelajar, kalangan aktivis, silahkan mempergunakan hak Anda untuk menyuarakan kebenaran, membela Pancasila, menjauhkan dari kemungkinan bangkitnya kembali ideologi yang menyimpang secara arah Pancasila, yang paling jelas dalam konteks PKI. Ya, bagaimana kepada apa sudah jelas atau ada ingin yang ditanggapi oleh Muhammad Aris? Ya, terima kasih atas jawabannya, Ustadz. Wah, sangat mencerahkan kita juga. Kembali lagi, justru ini saya melihat seperti ini, Ustadz. Ini berarti bisa menjadi momentum kita semua gitu sebagai umat Muslim juga untuk menunjukkan kembali justru siapa sebenarnya yang berpihak hari ini terhadap Pancasila sendiri, kan seperti itu, Ustadz. Nah, disitulah yang akhirnya menjadi ya isu yang memang benar-benar harus kita berjuangkan bersama memang sesungguhnya, apalagi yang ya selama konstelasi beberapa tahun terakhir kita yang sering dibentur-benturkan dengan tidak Pancasilais lah dan segala macam, yang bahkan kalau boleh jujur kayak kami sendiri hari ini kan seringnya dibenturkan seperti itu, yang radikal, yang kemudian tidak berpihak dengan Pancasila dan sebagainya. Ya sebenarnya yang menjadi peluang juga buat kita, mungkin juga teman-teman mahasiswa juga ya, untuk kemudian memperjuangkan juga apa yang sudah diperjuangkan yang benar, apa yang benar di parlemen seperti itu. Dan mungkin terakhir dari saya, terima kasih tadi atas jawabannya Ustaz Hidayat Wahid. Semoga
untuk DPR pula, untuk semuanya ya, fraksi-fraksi, terutama mungkin PKS yang hari ini juga masih menjaga konsistensinya dalam hal ini ya, dalam beberapa agenda ke belakang terkait RUU yang ada. Kita juga berharap PKS pun tetap masih bisa konsisten juga untuk bersama-sama memperjuangkan apa yang kemudian menjadi nilai ya perjuangan rakyat juga hari ini, seperti itu ya, terutama dalam hal pengawalan COVID juga mungkin yang belum selesai hari ini, Ustaz. Seperti itu sih kalau dari saya. Terima kasih. Ya, saling berjuang dan saling mendoakan juga, saling menguatkan. Benar, Ustaz. Ya. Ya, terima kasih. Cukup jelas ya Muhammad Aris, jawaban dari Pak Dr. Hidayat. Mungkin langsung tadi ada dua yang sempat nge-raise hand, dan Aris tadi pertama, dan yang belum sempat saya persilakan tadi yakni Yuli Wulandari. Ya, kepada Yuli Wulandari bisa langsung mengaktifkan suaranya untuk menyampaikan pertanyaannya atau tanggapannya. Oke. Saya persilakan. Ya, terima kasih moderator. Sebelumnya dengar aja suara saya ya. Ya, ada gangguan teknis. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Hidayat Nur Wahid yang telah meluangkan waktu dan memberikan banyak sekali ilmu, pencerahan kepada kami yang masih fakir ilmu ini, dan juga untuk teman-teman saya di kami Universitas Mullah Warman yang telah menjadi fasilitator dalam diskusi siang ini yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Hidayat Nur Wahid ya terkait RUU HIP ini. Yang pertama mungkin saya cukup kaget dengan hadirnya RUU ini gitu ya. Ketika teman-teman masih sibukan mengadvokasi RUU Omnibus Law, RUU penghapusan kekerasan seksual, RUU ketahanan keluarga, tiba-tiba muncul RUU HIP sehingga membuat MUI itu keluar maklumatnya gitu Bapak ya. Sehingga mempekakan hati kita masing-masing bahwa ini sesuatu yang urgent seperti itu. Yang kedua mungkin saya cukup penasaran gitu ya terkait RUU HIP ini sebenarnya apa sih motif terbesar para pengusung untuk menghadirkan RUU HIP ini. Yang saya pahami selama belajar kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan dan sejarah dari SD sampai kuliah, yang namanya Pancasila itu adalah dasar negara, dasar tertinggi di dalam sebuah bangsa ini, seperti itu. Yang namanya RUU yang pastinya pada akhirnya menjadi sebuah undang-undang gitu. Dari situ saya berkesimpulan, saya sepakat jika ada yang mengatakan bahwa hadirnya RUU HIP ini justru akan mereduksi nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri seperti itu Pak. Nah, yang tadi itu tadi saya penasaran apa sih sebenarnya motif terbesar para pengusung RUU ini gitu ya, kekeh dengan memperjuangkan RUU HIP ini. Yang kedua, terkait apa yang menjadi polemik yang paling tersorot gitu ya dari RUU HIP ini adalah tidak dimasukkannya TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 terkait pembubaran PKI. Ini cukup menyorot sekali gitu ya. Belum lagi pasal 7 yang terkait Ekasila, Trisila dan sebagainya. Nah, di awal itu kan ada partai PDIP menolak gitu ya dimasukkannya TAP MPRS nomor 25 ini, Pak, di dalam RUU HIP ini, dan pada akhirnya saya dapat membaca di sebuah laman berita kalau ada alek dari PDIP itu yang mengatakan PDIP sepakat dimasukkannya TAP MPRS nomor 25 tahun 19 ini di HIP itu sendiri, di RUU HIP itu sendiri. Nah, kalau misalkan TAP MPRS nomor 25 tahun 66 ini dimasukkan ke dalam RUU HIP ini, apakah itu akan menghilangkan esensi napas dari RUU HIP itu sendiri, Pak, seperti itu. Berpengaruh atau tidak gitu ya. Belum lagi kita membahas pasal-pasal yang lain. Mungkin itu dari saya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jawab masuk ya. Ya, Pak. Baik, jadi sesungguhnya RUU HIP ini tidak tiba-tiba datang ya, dan seolah-olah baru datang ketika kemudian ada pembahasan rancangan undang-undang yang lain, rancangan undang-undang Omnibus Law, kemudian juga rancangan undang-undang ketahanan keluarga, perlindungan tokoh agama dan lain sebagainya. Tidak tiba-tiba, dia bareng sesungguhnya karena dia ada satu paket program tahun 2019 tahun 2020, di antaranya ada program dulu besarnya program legislasi nasional Prolegnas, di dalamnya ada
rancangan undang-undang tentang Omnibus Law, Cipta Kerja, ada rancangan undang-undang tentang ketahanan keluarga, ada rancangan undang-undang tentang pelindungan tokoh agama, ada rancangan undang-undang tentang termasuk tentang ini, tentang haluan ideologi Pancasila. Jadi dari sisi itu dia datang dalam satu periode yang sama memang. Dan kemudian kan rancangan undang-undang ini akan dibahas oleh bidang yang berbeda-beda. Ada yang dibahas melalui komisi, ada yang lintas komisi, seperti Omnibus Law Cipta Kerja itu lintas komisi, ada yang dibahas oleh Komisi 8, seperti rancangan undang-undang tentang perlindungan tokoh agama, termasuk ketahanan keluarga, dan ada rancangan undang-undang yang dibahas oleh BALEK. Inilah yang dibahas oleh BALEK, Badan Legislasi, adalah rancangan undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila. Jadi memang ibarat Anda kuliah gitu ya, ada yang masuk di fakultas hukum, ada yang masuk di fakultas politik, ada yang masuk di fakultas ekonomi, ada yang masuk di fakultas pendidikan, semuanya masuk bareng gitu. Jadi tidak saling mendikasikan satu dengan yang lainnya. Bahwa kemudian nanti masing-masing rancangan undang-undang itu jatuh ke tingkat publiknya berbeda-beda, ya begitulah kondisi dari masing-masing undang-undang. Ada yang mendapat perhatian yang luar biasa dari masyarakat, seperti rancangan undang-undang tentang himpunan ideologi Pancasila ini. Ada yang kemudian sangat penting tapi tidak mendapatkan perhatian yang serius dari masyarakat, seperti rancangan undang-undang tentang Omnibus Law. Itu sangat serius. Karena kalau itu dibiarkan, maka Indonesia akan berubah dari negara undang-undang menjadi negara peraturan pemerintah. Kalau peraturan pemerintah itu ya maunya pemerintah. Dari situ tidak ada kontrol masyarakat, tidak bisa dilakukan kontrol oleh DPR, tidak bisa juga dilakukan kontrol oleh para pakar, tidak memerlukan ada naskah akademik. Ya semuanya pemerintah aja. Tapi ini rakyat belum memberikan perhatian yang cukup terhadap rancangan undang-undang yang sangat serius bermasalah ini. Kami di DPR, kalau TKS ya sudah jelas, kami lagi-lagi menolak dan mengkritisi dengan sangat serius. Nah, apa motivasi daripada hadirnya rancangan undang-undang ini? Lagi-lagi, kalau yang di dalam hati kita nggak tahu lah ya. Tapi kalau yang tertulis, itu ada dua hal. Pertama adalah untuk menghadirkan satu payung hukum untuk penguatan haluan ideologi Pancasila. Karena katanya belum sampai Indonesia merdeka lebih dari 70 tahun ini, belum ada undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila. Kalau namanya demikian, atau ada dengan nama itu, memang belum ada sebuah undang-undang yang namanya haluan ideologi Pancasila. Tetapi kalau melihat pada esensinya, sesungguhnya haluan ideologi Pancasila itu sudah ada. Di mana? Itu ada dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar dengan bab pasal dan ayatnya itu adalah penjabaran daripada Pancasila. Itulah haluan ideologi berpancasila yang paling sahih, yang paling konstitusional, yang sudah disahkan oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara pada waktu itu. Sementara kalau haluan ideologi Pancasila dan rancangan undang-undang ini, ya kontroversinya berkepanjangan dan karenanya tidak menjawab apa yang menjadi keperluan. Itu yang motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua katanya adalah untuk memberikan payung hukum atas keberadaan daripada Badan Pembina Ideologi Pancasila, BPIP, yang kontroversial itu juga. BPIP selama ini adanya adalah berdasarkan kepres, padahal mereka mengelola sebuah hal yang sangat penting, ideologi Pancasila. Karenanya mereka memikirkan posisi BPIP perlu dikuatkan melalui undang-undang. Nah, di tingkat ini ya debatable sebenarnya. Bisa iya, bisa tidak. Tapi kalau rujukannya ada kepada BPIP sebagaimana yang ada sekarang, ya terus terang kita semuanya sangat kecewa gitu ya. Bagaimana mungkin BPIP yang sekarang malah kemudian ketuanya pernah menyatakan musuh terbesar Pancasila adalah agama. Ini kan kacau balau ini. Dia tidak paham agama dan juga tidak paham tentang Pancasila. Jadi begitu seterusnya. Jadi apapun itu bagian daripada yang kalau kemudian nanti kita menyepakati untuk ditunda apalagi dihentikan, ya sudah itu selesai. Nanti kemudian akan menghadirkan rancangan undang-undangnya yang baru. Yang terakhir tentang posisi daripada partai-partai, fraksi-fraksi termasuk PDIP. Memang benar tadi saya katakan di depan bahwa PDIP semula menolak ya, tapi kemudian belakangan menerima dimasukkannya TAP MPRS nomor 25 atau 66 seperti yang diusulkan oleh atau dimintakan oleh seluruh fraksi yang ada di DPR. Jadi sekarang ini dari saya sampaikan seluruh fraksi di DPR bersepakat ijma bahwa sekalipun ada yang ijma'nya lebih awal, ada yang paling akhir, gitu. Tapi semuanya sepakat bahwa TAP MPRS masih berlaku, bahwa PKI masih terlarang, bahwa komunisme, marxisme, dan leninisme masih terlarang, tidak boleh disebarkan di seluruh kekuasaan hukum dari Indonesia. Pertanyaannya tadi, kalau kemudian PDIP sudah menerima,
apakah kemudian akan berdampak? Tadi saya katakan di depan bahwa permasalahannya sesungguhnya memang bukan hanya terkait dengan TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Oke lah, mereka bisa menerima, itu bagus gitu ya. Tapi termasuk juga mereka mau menghapus pasal 7 ayat 2 dan 3 terkait dengan Ekasila dan Trisila, yaitu bagus gitu ya. Tapi kan kemudian pertama ini akan mengharuskan hadirnya sebuah naskah baru, rancangan undang yang baru, karena dengan konsideran yang berubah, dengan pasal yang berubah, berarti kan memerlukan sebuah naskah akademik yang baru, sebuah rancangan undang-undang yang baru. Karenanya ini ditarik aja, ditarik dulu, baru kemudian dibuat yang baru. Itu satu. Nomor kalau hanya ditarik atau hanya ditunda, kalau usulan kami adalah untuk dihentikan saja. Kalaupun kemudian ini sudah dimasukkan, apakah mempengaruhi? Ya, mempengaruhi dari satu sisi, yaitu bahwa dia sudah dimasukkan. Salah satu kontroversi sudah bisa diselesaikan sekalipun telat gitu masukannya. Tetapi bukan berarti masalah daripada rancangan undang-undang ini hanya ada satu saja, yaitu terkait dengan TAP MPRS 65 atau 66 saja. Tidak. Banyak sekali masalah yang lain. Tadi saya sampaikan tentang konsistensi tentang berpancasila, itu juga menjadi masalah. Tentang posisi daripada rancangan undang-undang ini yang kalau kita baca di pasal 3 maupun juga pasal 34, ini memposisikan ini menjadi seolah ini adalah Omnibus Law, ini seolah adalah seperti GBHN itu sendiri, karena semuanya harus merujuk ke sana. Kebijakan harus merujuk, pejabat harus merujuk, dan ini menjadi luar biasa. Ini bukan lagi undang-undang. Ini sekelasnya bahkan Pancasila sendiri. Nah, ketika kemudian Pancasila kemudian diwujudkan dalam bentuk undang-undang, itu lagi-lagi ada sebuah downgrade kan terhadap Pancasila. Jadi sekalipun misalnya kemudian TAP MPRS dimasukkan, Ekasila Trisila dihapuskan, tetapi yang lain-lain tidak diperbaiki, ya ini tetap bermasalah, karena sekali lagi tadi saya sebutkan dalam pasal tentang misi misi haluan di Pancasila, ternyata sama sekali nggak ada di sana yang kaitannya dengan masalah agama, tentang ketuhanan yang Maha Esa. Misinya justru menghadirkan sikap hidup yang sosialistik, yang sekularistik, yang itu jauh daripada nilai-nilai yang sesuai dengan sila pertama di Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, cukup. Ya Pak, mungkin dari moderator masih berhalangan, ada gangguan teknis. Mungkin bisa dilanjut ke teman-teman yang lain. Terima kasih banyak Pak Dr. Hidayat atas penyampaiannya. Buat teman-teman yang lain, kita buka lagi, boleh raise hand. Yang mau bertanya boleh langsung aja raise hand-nya. Atau boleh kirim di kolom chat ya. Silakan Mas Faisal. Muhammad Faisal, silakan masuk. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Muhammad Faisal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Yang ingin saya tanyakan Ustadz terkait dengan saya ingin bertanya, kan pembahasan mengenai rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu sebelumnya dibahas di Badan Legislasi. Yang ingin saya tanyakan, apa memang di Badan Legislasi tersebut tidak melibatkan praktisi-praktisi, dan siapa saja yang dilibatkan sehingga kemudian muncul rancangan undang-undang yang seperti yang kita lihat draftnya yang sangat amburadul, asal comot kata-katanya, dan juga banyak hal yang bertentangan dengan pembukaan maupun batang tubuh dari Undang-Undang Dasar 1945. Saya sudah membaca rancangannya Ustadz dan draftnya Ustadz, dan bisa saya katakan bahwa hampir secara keseluruhan dari rancangan undang-undang ini asal comot. Hanya mengambil pemikiran-pemikiran satu orang saja, hanya mengambil pemikiran-pemikiran dari satu buku saja, dan tidak melihat
Pancasila secara umum, secara keseluruhan yang dilihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang paling bisa disoroti sebenarnya dari pasal 3, di pasal 3 tersebut disebutkan pokok pikiran dari Pancasila, dan pokok pikirannya itu sangat berbeda dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di sana hanya disebutkan ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, kesatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Ini kan sangat berbeda, mereduksi bahkan mendistorsi Pancasila yang kita lihat yang tercantum di dalam pembukaan. Dan hampir secara keseluruhan, Ustadz, banyak sekali, mulai termasuk pasal 7 terkait dengan Trisila dan Ekasila, pasal 13 dan 15 terkait dengan penguasaan negara yang berlebihan atas ekonomi, pasal 21 sampai pasal 31, dan bahkan ini pasal 42 sampai 53 yang mengatur mengenai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Sementara judul dari rancangan undang-undang ini adalah RUU HIP, bukan pembinaan. Sementara di sini disebutkan mengenai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, sehingga undang-undang ini seperti pasal ini seperti salah lama di dalam undang-undang. Nah, yang ingin saya tanyakan, Ustadz, siapa saja orang-orang yang terlibat dalam badan legislasi ini, dan apakah memang tidak melibatkan praktisi, dan apakah PKS juga tidak terlibat di dalamnya, Ustadz? Dan kalaupun nanti pada akhirnya rancangan undang-undang ini disusun kembali seperti yang Ustadz katakan, dibuatkan kembali naskah akademiknya, siapa-siapa saja yang akan terlibat nantinya, dan jangan sampai orang yang terlibat itu sama dengan orang-orang yang sebelumnya yang asal comot saya, dan pada akhirnya rancangannya akan sama saja. Itu saya, Ustadz, terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Faisal. Boleh lanjut, Ustadz, mungkin tanggapannya seperti apa? Terima kasih Pak Faisal. Terima kasih juga sudah membaca draft rancangan undang-undang ini yang memang dari pasal pertama hingga pasal ke-60-nya memang banyak masalah, gitu ya. Dan maksud tadi yang telah disebutkan di pasal 3 itu juga memang penuh dengan masalah. Ada juga pasal berikutnya juga di pasal 4 itu juga fungsi daripada hal rancangan undang-undang juga sangat bermasalah. Pasal 5 juga sangat bermasalah. Pasal 6 tersendi pokok daripada pasal 6 ketika menyebut tentang sendi pokok daripada Pancasila juga sangat bermasalah karena sendi pokoknya adalah keadilan sosial dan begitu seterusnya. Jadi memang hampir pada setiap pasalnya ada masalah, termasuk ketika kemudian tadi menyebut tentang Badan Pembinaan Pengetahuan Ideologi Pancasila atau Pembinaan Ideologi Pancasila. Memang ini juga bagian daripada kontroversi yang lain tentang penamaan daripada rancangan undang-undang ini. So, kalau dirujuk ke dalam prolegnas disebutkan di sana di nomor 25 yang rancangan undang-undang yang diputuskan untuk dibahas itu namanya adalah rancangan undang-undang tentang pembinaan haluan ideologi Pancasila. Tapi anehnya ketika kemudian disampaikan ke DPR dalam paripurna, namanya berubah tanpa ada pembahasan yang cukup. Dan mengagetkan sesungguhnya bagi sebagian anggota Balik karena ternyata mereka tidak tahu bahwa ternyata terjadi perubahan dari nama yang disepakati di prolegnas menjadi nama yang diajukan di paripurna. Nama yang diajukan di paripurna adalah rancangan undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila. Kata-kata pembinaannya hilang. Nah, ini di bagian dari yang saya juga termasuk mempertanyakan kenapa bisa begini. Jadi padahal maksud daripada rancangan undang-undang ini memang semulanya tadi saya sampaikan dalam jawaban saya sebelumnya, salah satu motivasinya itu untuk mengajukan payung hukum bagi legalitas daripada BPIP itu sendiri, karenanya ada tentang masalah pembinaan tadi. Tapi yang terjadi bahwa rancangan undang-undang yang kemudian disampaikan ke paripurna DPR ternyata kata-kata pembinaannya sudah hilang. Ini masalah hukum tersendiri yang nanti akan dibahas tersendiri oleh kawan-kawan di Badan Legislasi. Nah, berikutnya tentang apakah Badan Legislasi ini tidak melibatkan para praktisi dan para pakar? Melibatkan, sebagaimana sekalipun maaf saya bukan anggota Balik ya, tapi informasi dari kawan-kawan saya di Balik dan dari risalah yang kita baca itu melibatkan pakar. Diundanglah para tokoh, para pakar untuk memberikan masukan terkait dengan rancangan undang-undang ini. Dan tentu saja mereka melibatkan tenaga ahli, ya, dan tenaga ahli itu ya tentu memenuhi kualifikasi keahlian sebagaimana yang seharusnya. Bahwa kemudian terjadi masalah-masalah seperti yang tadi Anto sebutkan,
Ya inilah bagian daripada realita yang ada di depan mata kita. Banyak hal yang kemudian berlaku tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, tidak sesuai dengan apa yang semestinya. Ya tugas kita semuanya untuk mengkritisi, untuk mengawal, untuk mengkoreksi, untuk kemudian mengembalikannya kepada jalur kebenaran yang semestinya. Tadi disebut seolah-olah saya setuju dengan kalau kemudian dibuat naskah akademik yang baru. Tadi saya hanya mengandaikan, bukan saya setuju. Pendapat saya yang terakhir adalah untuk ini dihentikan saja, jadi bukan untuk dibuat naskah akademik yang baru. Tapi tadi saya mengatakan sebuah proses bahwa kalaupun misalnya, ada kan juga yang mengatakan bahwa ini hanya ditunda untuk nanti dilanjutkan. Tadi saya ingatkan, kalaupun posisinya adalah untuk ditunda untuk dilanjutkan, maka ini harus dirombak karena konsiderannya berubah, karena batang tubuhnya berubah, pasal-pasalnya berubah. Ini pasti harus memerlukan satu kondisi yang baru. Harus disiapkan naskah akademik yang baru, harus disiapkan pasal-pasal yang baru, dan itu artinya ya yang sekarang ini dihentikan dulu. Nah, baru kemudian dibuat naskah akademik yang baru. Tapi kalau menurut saya, ya katakanlah ada semacam fase dihentikan dulu, tapi sambil menghentikan itu kemudian mencerna bahwa harapan masyarakat, sikap masyarakat, para purnawirawan, para pakar, para mahasiswa, para umat Islam, semuanya mendaki untuk dihentikan. Ya sudah, dihentikan saja, nggak usah dilanjutkan. Itu prinsip. Jadi sikap saya sebenarnya adalah bukan untuk hanya ditunda untuk disiapkan naskah akademik yang baru, tapi untuk dihentikan saja. Tapi tadi saya katakan, bagi yang berpendapat untuk ditunda, maka harus ada naskah akademik yang baru, harus ada rancangan undang-undang yang baru. Dan itu artinya adalah ya tidak seperti yang ada yang sekarang ini. Tapi saya sepakat tentu saja. Kalau nanti misalnya kemudian yang diambil adalah penundaan, dan karena harus dibuat naskah akademik yang baru, ya haruslah yang pakar yang terlibat atau pihak-pihak yang terlibat adalah mereka-mereka yang tidak sama dengan yang kemarin, karena yang kemarin sudah terbukti menghadirkan masalah, kontroversi, gagal, dan seterusnya. Dan karenanya harus dibuat satu naskah akademik yang baru oleh orang-orang yang baru yang tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan sekaligus memperhatikan dan merealisasikan apa yang menjadi kritik dan saran daripada tokoh-tokoh masyarakat, para mahasiswa, kalangan pandai, untuk kemudian tidak mengulangi rancangan undang-undang yang kontroversial dan ditolak oleh masyarakat. Terima kasih. Ya, bagaimana Muhammad Faisal? Apakah jawaban dari Bapak sudah bisa atau ada yang ingin ditanggapi lagi? Ya, terima kasih Ustaz. Cukup. Masih bisa boleh. Baik, mungkin dari teman-teman masih ada yang ingin bertanya atau ingin menanggapi. Sisa satu sesi lagi kalau ada yang ingin bertanya sebelum kita tutup agenda diskusi kita pada sore hari ini. Kembali ya, mungkin teman-teman. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand kembali agar bisa saya persilakan untuk bertanya. Yang terakhir ya. Ya Pak, yang terakhir. Oh ya, kepada Salahuddin Arifin, dipersilakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Salahuddin Arifin dari kami daerah Tual, Maluku. Kami daerah Kota Tual dan Maluku Tenggara. Ya, ingin saya tanyakan bahwa dalam RUU ini terjadi banyak kontroversi hingga terjadi banyak penolakan. Baik penolakan dari hampir semua ormas-ormas Islam dan tokoh-tokoh menolak undang-undang ini. Lalu, apa yang bisa dipastikan oleh DPR dan MPR untuk menolak RUU ini? Karena dari kemarin, dari Menko
Menko Polhukam mengatakan bahwa RUU ini ditunda. Sedangkan yang ormas Islam menyatakan adalah RUU ini harus ditolak, ini dihentikan. Lalu apa yang bisa dipastikan oleh MPR dan DPR agar RUU ini bisa ditolak, bukan ditunda? Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas penyampaiannya. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin bisa langsung ditanggapi, Pak. Jadi dari peristiwa ini mudah-mudahan juga membuka ya mata hati dan mata pikir dari rakyat Indonesia. Mereka sangat tidak nyaman adanya satu rancangan undang-undang, tapi mereka juga tahu bahwa ternyata di DPR tidak satu suara, ada yang setuju dengan rancangan undang-undang itu dan jumlahnya mayoritas, dan ada yang menolak rancangan undang-undang itu seperti PKS yang oleh rakyat baru diberi 50 kursi di DPR. Jadi kalau diinginkan agar kemudian ke depan itu tidak ada lagi rancangan undang-undang yang kontroversial, yang tidak diinginkan oleh rakyat, ya rakyat jangan hanya punya wakil hanya 50 orang saja. Rakyat harusnya punya wakil yang lebih banyak lagi, yang komitmen dengan apa yang diinginkan oleh rakyat. Begitulah kaidah di dalam berdemokrasinya. Selama kemudian rakyat setelah pemilu kisahnya hanya menuntut gitu ya, pada waktu pemilu tidak merealisasikan apa yang dituntut dengan memilih yang baik dan benar, ya begini akan terulang lagi dan terulang lagi. Jadi mudah-mudahan akan menjadi pelajaran penting bagi rakyat bahwa sesungguhnya tetap saja ada yang bela kepentingan rakyat di DPR. Nah, cuman itu tadi, kalau jumlah mereka hanya 50 misalnya seperti PKS, ya tentu maksimalisasinya tidak bisa dilakukan secara maksimal sebagaimana yang diharapkan oleh rakyat. Kalau rakyat ingin mengharap yang maksimal, ya Anda perlu punya wakil yang lebih banyak lagi di DPR yang betul-betul teruji komitmennya bersama dengan Anda rakyat Indonesia. Terus bagaimana di DPR dan MPR? Jadi saya katakan bahwa kami di MPR sikap pimpinan jelas, yaitu agar ini dihentikan. Nah, ini dihentikan, bahwa kemudian nanti akan dibuat satu rancangan undang-undang yang baru yang terkait dengan Badan Pemantauan Ideologi Pancasila, itu tentu ada satu undang-undang yang baru yang berbeda dengan yang sekarang. Itu faktor yang lain. Tapi kami kalau pimpinan MPR dari rapat kami jelas menyebutkan bahwa karena begitu banyak kontroversi dan sekaligus juga penolakan dari masyarakat, dan mereka sangat jelas melalui ormas-ormas Islam yang sangat besar, oleh para purnawirawan yang sangat terhormat, mereka menolak, maka kami menyampaikan sebaiknya ini tidak hanya ditunda tapi juga dihentikan. Nah, di DPR, pimpinan DPR, dua pimpinan DPR menyampaikan mengikuti apa yang diarahkan pemerintah, yaitu menunda. Tapi fraksi-fraksi di DPR beragam-ragam. Kalau kami sih ya, kalau PKS ya dari awal sudah jelas sikap kami untuk menolak. Sebagaimana juga Demokrat, kami berdua tidak mengusulkan rancangan undang-undang ini. Tapi kemudian belakangan, yang kemarin ikut tanda tangan pun sekarang sudah mulai menyuarakan untuk dihentikan saja. Kalau ini kemudian terus berkelanjutan karena memang rakyat yang menolak semakin banyak, semakin meluas, seperti antum dari Maluku pun juga ikut menolak, gitu ya. Ini pasti juga akan menjadi perhatian daripada anggota DPR. Karenanya penting untuk antum semuanya, suarakanlah apa yang menjadi kemaslahatan bagi bangsa dan negara, menyelamatkan Pancasila, menjauhkan dari bangkitnya komunisme yang hanya akan menghadirkan perilaku yang bertentangan dengan Pancasila, dan lakukanlah kerjasama yang baik dengan seluruh pihak. Buktikan bahwa Islam dan umat Islam, generasi muda Islam adalah kembali berada di garda terdepan untuk membela Pancasila, menyelamatkan Pancasila dari ideologi yang menyimpang, termasuk dari penyelewengan PKI. Kalau itu dilakukan, saya yakin akan berdampak kepada DPR yang sekarang ini, maupun juga pada DPR pada waktu-waktu yang akan datang. Jazakallah khairan. Ya, bagaimana kepada Saudara Sahabuddin Arifin, apakah tanggapan dari Bapak Dr. Muhammad Nur Hidayat sudah jelas atau masih ada yang ingin ditanggapi? Oke, terima kasih ya, sudah bisa dipahami. Oke, terima kasih Ustaz. Ya, baik, mungkin itu pertanyaan terakhir dari sesi ini. Sebelum kita tutup, mungkin dari Bapak bisa memberikan closing statement untuk menutup diskusi kita pada sore hari ini. Baik, terima kasih rekan-rekan kalian, ikhwan-ikhwat sekalian. Peristiwa ini juga mengingatkan pentingnya umat Islam, kalangan muda Islam, terpelajar Islam untuk selalu waspada, selalu awas, dan sekaligus juga
selalu mengasah mata hati, mata pikir, pemikiran, pengetahuan mereka, kesadaran sejarah mereka harus betul-betul dihadirkan. Kita nggak tahu bahwa bisa saja terjadi hal yang kemudian membahayakan umat. Tapi kalau umat dan kalangan mudanya, generasi mudanya apalagi selalu waspada, punya wawasan yang luas, punya kesadaran sejarah yang kuat, maka insya Allah kita bisa berkontribusi menyelamatkan bangsa, menyelamatkan umat, menyelamatkan negara dari perilaku-perilaku yang terus menyimpang. Yang kedua, ini juga menegaskan kembali bahwa umat juga bisa bersatu, bisa bersama-sama melaksanakan agenda bersama seperti menyikapi dalam masalah RUU HIP ini. Karenanya kondisi yang sudah bagus ini, mari terus kita jaga. Antum perbanyaklah silaturahim dengan ormas-ormas kemahasiswaan yang sejenis, ya, dengan HMI, PMII, IMM, dan lain sebagainya, termasuk juga dengan PMKRI, dengan dan organisasi kemahasiswaan agama yang lain, termasuk GMNI. Jalinlah silaturahim terus supaya terbukti bahwa memang sebagaimana dahulu para tokoh umat Islam menyelamatkan Indonesia, sekarang pun anak-anak mudanya, para aktivisnya, mahasiswanya juga melanjutkan peran sejarah itu bersama dengan tokoh bangsa yang lain menyelamatkan Indonesia dan memajukan Indonesia, termasuk untuk menghadirkan kenyamanan, rasa keamanan supaya kita bisa berkontribusi menyelamatkan Indonesia, bangsa Indonesia, umat Islam Indonesia dari teror COVID-19 yang sekarang ini semakin luas. Saya kira itu penting untuk selalu kita lakukan. Tapi jadikanlah peristiwa ini sebagai salah satu tonggak yang menyemangati bahwa kita bisa bersama-sama untuk bisa memberikan kontribusi yang terbaik bagi Indonesia. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah sekaligus penutup untuk diskusi kita. Mungkin sesi selanjutnya adalah sesi foto bersama. Mungkin dari teman-teman mengaktifkan videonya, karena kita akan foto bersama sebelum kita tutup. Mungkin dari admin kami Komsat Unmul bisa yang memberi aba-aba ya untuk foto bersamanya ini. Cek 1. Kedengaran suaranya? Ya, kedengaran. Oke, sudah siap semua? Mungkin segera ya, teman-teman. Untuk masih ada lagi yang mau mengaktifkan kameranya? Ya. Oke ya, dimulai. Mungkin boleh gimana nih moderator? Ada gayanya khusus nggak? Gaya khususnya kami ada nggak? Halo moderator. Halo, ya mungkin ya, bisa gaya masing-masing aja ya. Oh gitu. Oke ya, gaya masing-masing ya. Ya. 1, 2, 3. Oke. Karena ini banyak ya, jadi di-set lagi. Di-set lagi. Bentar ya. Yang kedua, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Ustaz. Kami ucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid, MA, sekaligus narasumber kita pada sore hari ini yang telah menyempatkan waktunya untuk membersamai diskusi kita, dan kepada teman-teman semuanya yang telah ikut berpartisipasi dari awal hingga akhir. Terima kasih banyak. Semoga kedepannya kita lebih solid lagi dan kemudian bisa mengawal apa yang kemudian menyusahkan masyarakat gitu. Jadi bisa memberi maslahat kepada umat. Mungkin cukup dari saya. Marilah kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.
Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz.